Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Perkenalkan, nama saya Lili Safarwati, perwakilan dari kelompok 2. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul Keterampilan Berbahasa. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan dulu kedua sahabat saya yang turut serta dalam presentasinya. Yaitu, yang pertama Oktilia Alinda sebagai pemateri pertama. Lalu yang kedua, Rizka Melani Saputri sebagai pemateri kedua. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan keterampilan berbahasa itu? Nah, dalam presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterampilan berbahasa, apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga apa saja manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang ketiga, kami juga akan menyampaikan apa sih aspek-aspek keterampilan berbahasa itu. Dan yang terakhir, apa keterkaitan aspek-aspek bahasa yang satu dengan aspek-aspek bahasa yang lain. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kepada Oktilia Alinda, saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama. A. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan dalam menggunakan bahasa, meliputi mendengar atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa terbagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. B. Manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi kepada masyarakat. Dapat dibayangkan, apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, ekspresi perasaan, nyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang telah kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jangankan tidak memiliki kemampuan seperti itu, kita pun akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasanya kita memiliki tergolong rendah. Sebagai guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai. Di pihak lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai, sebaliknya siswa tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, maka proses komunikasi pun gagal dilakukan. Begitu juga pengetahuan dan kebudayaan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila kita tidak memiliki keterampilan menulis. Kalian pasti sudah paham apa itu pengertian dari keterampilan bahasa dan juga manfaat-manfaat keterampilan bahasa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan itu ada 4. Yang pertama adalah aspek dalam menyimak, yang kedua itu adalah berbicara, yang ketiga itu membaca, dan yang keempat itu menulis. Nah, yang pertama adalah menyimak. Menyimak itu menurut banyak ahli bahwa menyimak ini adalah suatu yang sangat utama. Karena menyimak ini adalah kita mendengarkan ataupun dalam konteks itu menggunakan telinga untuk menyimak materi-materi yang ada. Sepertinya kita menyimak materi-materi yang sudah dijelaskan oleh guru, baik itu materi sekolah, materi kuliah, ataupun materi lain sebagainya. Nah, tujuan dari menyimak tadi itu ada 2. Yang pertama itu umum dan yang kedua itu spesifik. Nah, yang umum ini yang pertama itu adalah mengingat hal-hal kecil seperti mengingat data, mengingat urutan, mengingat nomor, mengingat data-data, mengingat kata-kata dari orang lain. Yang kedua itu adalah tujuannya yang spesifik. Yang tujuannya yang pertama itu membedakan yang mana yang hayal dan yang fiksi, yang hayal, yang fiksi ataupun yang nyata. Terus membedakan, memberikan solusi, memberikan opini, memberikan pendapat, itu adalah tujuan yang dari yang spesifik.
Itu adalah berbicara. Nah, berbicara ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara itu adalah suatu kegiatan yang berkata, bercakap, berbincang, mengeluarkan pendapat dengan bentuk lisan gitu kan. Seperti juga berunding kan itu menggunakan suara. Nah, dalam berbicara ini kita juga menggunakan konteks untuk berbicara adalah yaitu menggunakan suara. Nah, berbicara ini sering kita lakukan. Contohnya sekarang saya sedang berbicara untuk menjelaskan tentang materi aspek-aspek dalam kebahasaan. Juga berbicara itu pasti kalian sedang mengobrol, itu sedang berbicara juga, itu menggunakan aspek keterampilan dalam berbahasa. Nah, tujuan dari berbicara ini adalah yang pertama itu guna untuk menyampaikan sebuah ide ataupun gagasan tentang kalian. Yang kedua itu menyampaikan pendapat tentang pendapat tentang sesuatu. Dan yang ketiga itu kalian untuk berbicara, untuk mengobrol satu sama lain agar bisa mencari pendapat ataupun agar bisa kalian itu berbincang agar bisa satu frekuensi gitu. Untuk berbicara juga kalian pasti sering menggunakannya karena setiap orang pasti sering berbicara. Itu adalah membaca. Nah, membaca ini itu adalah suatu kegiatan. Untuk membaca adalah dalam konteks menggunakan media mata, media penglihatan. Nah, untuk membaca sendiri kalian sering pasti menggunakan keterampilan membaca ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja kalian membaca centingan dari seseorang, membaca buku, membaca novel, membaca cerita ataupun membaca yang lainnya. Nah, tujuan dari membaca ini itu yang pertama agar kalian bisa memahami satu materi ataupun satu tujuan dari apa yang kalian baca itu. Juga bertujuan agar kalian bisa paham ataupun bisa memasukkan ke dalam pikiran apa yang kalian dapat dan kalian bisa meresapi ataupun kalian juga bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Yang keempat itu adalah menulis. Menulis ini adalah satu kegiatan untuk mengekspresikan pendapat kita ataupun ide kita dengan cara tulisan ataupun dengan cara di sebuah kertas ataupun di sebuah media yang lainnya. Menulis ini sendiri menggunakan tangan ataupun yang lain sebagainya agar bisa dituliskan. Nah, tujuan dari menulis ini adalah ingin menyampaikan sesuatu tetapi tidak dalam bentuk bicara ataupun bentuk sesuatu tetapi dalam bentuk tulisan. Tulisan ini juga bertujuan agar para pembaca tulisan kalian itu beropini bahwa oh seperti ini maksud dari tujuan dia menulis ini, oh seperti ini maksud dan apa yang dia tulis ini, dan kalian juga bisa menulis ini di dalam buku, di dalam apapun itu, yang penting itu kita bisa menulis. Nah, menulis juga itu sering kita lakukan baik di sekolah, di rumah, di kantor, di kampus ataupun di lain sebagainya. Pasti kalian sering untuk menulis. Itulah aspek-aspek dari keterampilan berbahasa. Yang pertama tadi adalah menyimak ataupun mendengarkan, yang kedua tadi adalah berbicara, yang ketiga itu adalah membaca, dan yang keempat itu adalah menulis. Nah, dari keempat aspek ini kalian pasti sudah pernah melakukannya semua. Yang pertama dia menyimak atau mendengar, kalian pasti pernah mendengar materi-materi dari guru. Yang kedua itu adalah berbicara, pasti kalian sering berbicara, contohnya juga saya sedang berbicara sekarang. Dan yang ketiga itu adalah membaca, kalian pasti sering membaca, entah itu membaca tulisan apa, membaca buku, novel, ataupun yang lain sebagainya. Itu adalah suatu kegiatan membaca. Dan yang keempat itu adalah menulis. Dan yang menulis ini itu adalah kalian di saat kalian semua ingin mengekspresikan sesuatu tetapi dengan cara menulis gitu. Menulis ini juga sering kalian lakukan baik di rumah, di sekolah, di kantor, di kampus ataupun di lain sebagainya. Untuk aspek-aspek hubungannya, yaitu entah aspek yang dalam berbicara dan membaca ataupun yang lain sebagainya, itu akan disampaikan kepada teman saya Lilis Saparwati. Dia akan menjelaskan tentang hubungan aspek-aspek tersebut. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterkaitan antara aspek-aspek keterampilan berbahasa. Melalui penjelasan kedua teman saya tadi, yaitu Okti dan Rizka, kita sudah dapat menyimpulkan apa pengertian dan manfaat dari keterampilan berbahasa.
Kita juga sudah mengetahui bahwa keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu menulis, lalu membaca, mendengar, dan berbicara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa kehubungan antara 4 aspek keterampilan berbahasa tadi. Baiklah, yang pertama yaitu hubungan antara berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks, dalam tarigan tahun 1994, berbicara dan menyimak merupakan komunikasi dua arah, yaitu komunikasi reseptif dan komunikasi produktif yang dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara seperti media cetak, baik itu buku, koran, surat, dan yang lain-lain. Kita mengetahui bahwa berbicara merupakan kegiatan produktif atau kegiatan yang menghasilkan suara. Perbuatan itu dihasilkan oleh lidah. Sedangkan menyimak merupakan kegiatan atau komunikasi yang kita lakukan secara reseptif atau menerima apa yang dikatakan oleh pembicara. Nah, jadi di sini kita sudah dapat menyimpulkan apa ya hubungan antara keterkaitan menyimak dengan berbicara. Lalu hubungan yang kedua yaitu hubungan antara membaca dengan menyimak. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mengetahui bahwa membaca merupakan kegiatan memahami suatu konteks melalui media mata. Sedangkan menyimak atau mendengarkan merupakan kegiatan memahami suatu konteks dengan media telinga. Ketika seseorang berkata kepada kita, maka kita akan menyimak dan mendengarkan apa yang dia katakan. Dan ketika seseorang menulis, maka kita akan membaca apa yang dia tulis. Nah, kegiatan menerima inilah yang dimaksud dengan kegiatan reseptif. Menurut fakta yang ada, bahwa metode pembelajaran menyimak itu jauh lebih efektif daripada metode pembelajaran membaca. Karena apa? Karena kebanyakan dari orang-orang itu tidak bisa membaca, tapi dia bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh seseorang itu. Maka daripada itu, pembelajaran dengan cara menyimak itu jauh lebih efektif daripada dengan cara membaca. Lalu hubungan yang ketiga, yaitu hubungan antara menyimak dengan menulis. Menyimak dan menulis merupakan alat komunikasi dua arah, yaitu reseptif dan produktif. Produktif yaitu menghasilkan atau menghasilkan suatu tulisan yang disebut dengan menulis. Lalu reseptif atau menerima informasi melalui mendengar. Telah dibuktikan bahwa semakin fokusnya seseorang itu menyimak, maka kreativitas penulisannya akan semakin tinggi. Tapi jika seseorang tersebut gagal dalam menyimak, maka kreativitas menulisnya juga akan semakin rendah. Lalu yang keempat, yaitu hubungan antara berbicara dengan membaca. Berbicara dengan membaca, yaitu alat komunikasi yang bersifat reseptif dan produktif. Jadi dia berasal dari dua arah. Yang satunya menerima dan yang satunya adalah menghasilkan. Berbicara merupakan alat komunikasi yang bersifat produktif atau menghasilkan perkataan yang akan disimak oleh seorang penyimak, sedangkan membaca merupakan kegiatan menerima apa yang orang lain tulis. Tentu, antara berbicara dengan membaca memiliki kehubungan yang sangat-sangat erat. Karena keduanya merupakan kegiatan yang dihasilkan melalui lisan. Kita berbicara melalui lisan dan membaca juga melalui lisan. Tapi yang membedakannya, kalau membaca yaitu kita menerima informasi, sedangkan kalau berbicara, kita menghasilkan informasi kepada seseorang. Lalu yang kelima, yaitu hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dengan menulis merupakan kegiatan produktif atau menghasilkan sesuatu. Keduanya merupakan kegiatan menghasilkan sesuatu atau mengekspresikan sesuatu. Tapi menulis kita lakukan melalui media tangan, sedangkan berbicara kita lakukan melalui media lidah. Nah, media berbicara itu jauh lebih efektif daripada menulis. Kenapa? Karena ketika seseorang berbicara, kita dapat mengetahui bagaimana ekspresinya. Sementara ketika seseorang menulis, kita tidak tahu bagaimana ekspresi dari orang tersebut. Lalu yang terakhir adalah hubungan antara membaca dengan menulis. Kita semua mengetahui bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan yang bersifat reseptif atau menerima informasi dari apa yang telah ditulis oleh seseorang. Sedangkan menulis merupakan kegiatan yang bersifat produktif atau menghasilkan suatu tulisan yang akan dibaca oleh si pembaca tadi. Tentu di sini antara menulis dengan membaca memiliki keterkaitan erat yang tidak bisa dipisahkan. Terkadang seseorang yang menulis itu sebelum dia menulis maka dia akan membaca terlebih dahulu. Dan seseorang yang membaca itu biasanya sebelum dia membaca maka dia akan menulis sesuatu.
Istimewanya di sini teman-teman. Seseorang itu terkadang menulis apa yang dia baca dan membaca apa yang dia tulis. Oke teman-teman sekalian, sekarang kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan aspek keterampilan berbahasa, apa saja manfaatnya, apa saja aspek-aspeknya, dan apa saja keterkaitannya. Bagaimana keterkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya. Kesimpulannya, setiap orang harus memiliki keterampilan berbahasa, karena tanpa adanya keterampilan berbahasa, seseorang akan sulit untuk berkomunikasi. Contohnya begini sahabat-sahabatku, apabila ada seorang guru yang tidak memiliki keterampilan berbahasa, maka dia pasti akan sulit untuk menyampaikan materi kepada anak muridnya. Begitu juga anak muridnya. Jika anak muridnya tidak memiliki keterampilan berbahasa, maka dia akan sulit menerima atau mencerna apa saja materi yang telah disampaikan oleh guru-gurunya. Oke sahabat sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Saya sebagai moderator dari kelompok 2, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.